Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Bahasa Indonesia 37. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai artikel jurnal ilmiah yang telah kami susun yang berjudul Interferensi Logat Madura dalam Berbicara Bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Maulana Faril, NRP 5022 201027. Yang kedua, Alviro Widodo, NRP 5022 201090. Yang ketiga, Bintang Nur Arya Putra, NRP 5022 201253. Yang keempat, IGD Kadek Restu Kartana Waisnawa, NRP 5022 201245. Yang kelima, Janitra Diatma Ramadhani, NRP 5021 201021. Dan terakhir, Taka Kamila Aisyah Adia Rahma, NRP 5031 201074. Baik, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, kami dari kelompok 3 merangkai sebuah artikel dengan tema bahasa dan linguistik yang berjudul Interferensi Logat Madura dalam Berbicara Bahasa Indonesia. Nah, jadi terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi kami mengangkat topik tentang interferensi bahasa. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang di dalamnya terdapat suku bangsa dan bahasa yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Kemajukan budaya ini tentunya akan mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari di berbagai daerah. Nah, hal ini tentunya akan memberikan kemungkinan adanya interferensi bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, mengapa kami memilih suku Madura sebagai subjeknya? Karena suku Madura memiliki beberapa ciri khas atau keunikan yang berbeda dari suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Apa sih keunikannya? Keunikannya tersebut terlihat dari logat bicaranya yang merupakan salah satu bentuk interferensi bahasa yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Untuk selanjutnya masuk pada pembahasan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah untuk menganalisis seberapa besar ataupun apa pengaruh logat orang Madura terhadap perubahan atau penyimpangan kebahasaan, dengan kata lain interferensi bahasa dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, kami menggunakan metode berupa studi atau kajian literatur yang berdasar analisis isi. Analisis isi sendiri merupakan kajian secara mendalam ataupun pembahasan secara mendalam terhadap suatu karya ilmiah. Karya ilmiah yang kita gunakan berasal dari sumber-sumber yang kredibel, seperti berasal dari Google Cendekia atau Google Scholar, ResearchGate, ataupun laman-laman lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilihat seperti daftar pustaka yang kami cantumkan ini. Dari semua artikel-artikel nanti akan dicari persamaan ataupun perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut akan mendapatkan suatu ringkasan, dan ringkasan inilah yang menjadi hasil dari penelitian yang kami lakukan. Dari hasil tersebut, maka pada akhirnya akan bisa ditarik sebuah kesimpulan. Nah, lanjut ke hasil dan pembahasan. Sebelum itu kita harus tahu apa itu interferensi. Interferensi menurut Nawaban 1984 merupakan kecenderungan yang terjadi akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa kedua. Nah, begitu juga dengan bahasa kedua dapat bukan sebagai bahasa ibu. Dengan demikian, interferensi dapat terjadi secara timbal balik ya. Nah, Indonesia ini sudah dikaruniai dengan berbagai suku dan budaya. Keberagaman ini mengakibatkan adanya diversifikasi di mana tiap-tiap daerah memiliki bahasa ibu yang melekat pada masyarakat masing-masing. Nah, apa itu bahasa ibu? Menurut Kuma 2018, bahasa ibu itu merupakan bahasa yang bahasa pertama yang biasanya diperoleh dari lingkungan dan masyarakat.
Kecenderungan pemakaian bahasa ibu atau bahasa pertama ini sangat tergantung pada bahasa yang paling dominan digunakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi artinya itu bahasa ibu ini memiliki pengaruh dalam interferensi bahasa, khususnya pada bahasa Madura dengan Indonesia dari segi pelafalan ya. Nah, jika ditinjau dari segi pelafalan, bahasa Indonesia ini tidak sama dengan bahasa Madura. Kenapa? Karena bahasa Madura ini memiliki konsonan dan vokal tambahan. Seperti pada konsonannya ya, terdapat D titik bawah, kemudian ada konsonan bunyi aspirat, yang dimana bunyi aspirat itu bunyi yang dihasilkan dipengaruhi dengan rongga ya, rongga. Itu yang DH, GH, dan JH. Kemudian ada konsonan rangkap 2. Kemudian pada vokal terdapat 2 jenis A, yaitu A biasa sama A bertopi. A biasa diucapkan seperti biasa, dan A bertopi itu diucapkan seperti E. Kemudian terdapat I tinggi sama I rendah, yang dibedakan tergantung peletakan huruf I-nya pada sebuah kata. Kemudian ada huruf U, ada 2 huruf E ya. Pertama ada E biasa sama E bertopi. E biasa ini tidak bisa diucapkan tanpa ada konsonan. Kemudian ada E bertopi yang diucapkan seperti kata enak, jadi E atau paste. Dan ada vokal O. Nah, setelah kami baca-baca dan kita bandingkan kamus bahasa Indonesia dengan kamus bahasa Madura ini, kita menemukan bahwa bahasa Madura ini memiliki beberapa kosakata yang mirip dengan bahasa Indonesia. Nah, contoh pertama itu kata baik, yang jika diucapkan dengan bahasa Madura menjadi kata baik. Nah, huruf E ini dalam kata tersebut diucapkan dengan cara mengangkat lidah bagian belakang setengah tinggi, kemudian bentuk bibir seperti bulat, dan bentuk mulut yang setengah tertutup. Nah, contoh kedua yaitu kata lanjut, yang jika diucapkan dengan bahasa Madura jadi kata lanjut. Ya, pada kata lanjut ini, huruf U pada kata lanjut diucapkan seolah-olah seperti huruf O, yang dimana posisi lidah bagian belakang setengah tinggi, bentuk bibir seperti bulat, dan bentuk mulut setengah tertutup. Nah, karena persamaan kata ini, seorang pembicara jadi bisa bingung gitu untuk memilih kata. Jadi makanya terjadi interferensi bahasa. Nah, masuk ke geografis. Geografis ini memiliki peran penting dalam interferensi bahasa Madura dengan bahasa Indonesia, karena memiliki hubungan dengan yang tadi, yaitu persamaan kata. Contohnya kita ambil di Kabupaten Pamekasan. Di Kabupaten Pamekasan ini terdapat 2 dialek, yaitu dialek perkotaan dan dialek pedesaan. Saya akan mencontohkan dialek perkotaannya ya. Sebelumnya minta maaf jika pelafalannya salah, karena saya juga bukan orang Madura asli. Syukur ngobange rote ka toko. Kemudian dialek pedesaannya syukur ngobenge hudi ka dugu, yang artinya syukur beli roti di toko. Jika diperhatikan, dialek perkotaan ini memiliki kosakata yang mirip ya dengan bahasa Indonesia, yaitu kata rote yaitu roti, dan kata toko seperti kata toko. Ini dikarenakan di daerah perkotaan lebih banyak diversifikasinya dan lebih banyak orang yang migrasi dari luar kota ke perkotaan. Nah, dibandingkan dengan di daerah pedesaan lebih banyak persentasenya persentase orang Madura asli ya. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa interferensi pada logat Madura dalam berbicara bahasa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bahasa ibu, persamaan kata, dan geografis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.